Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kasiem, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Gunung Agung, Kabupaten Kulon Progo. Samping kiri saya, Bapak Suhendi sebagai fasilitator, dan samping kirinya lagi adalah Bapak Donald Kartika Setiawan sebagai pengajar praktik. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan tentang koneksi antar materi modul 2.1 yaitu pembelajaran berdiferensiasi. Setelah saya mengikuti sesi ruang kolaborasi, berdiskusi dengan Bapak Fasilitator dan juga teman-teman CGP, mengikuti elaborasi pemahaman dengan instruktur, saya membuat sebuah kesimpulan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas dalam rangka memenuhi kebutuhan belajar tiap-tiap murid. Bagaimana cara melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Langkah-langkah yang dilakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Yang pertama yaitu menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, memetakan kebutuhan belajar murid. Yang ketiga, menentukan strategi dan alat penilaian yang akan digunakan. Dan yang keempat adalah menentukan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang akan dijalankan. Di dalam bukunya, Tomlinson mengatakan How to Differentiate Interaction in Mid-Ability Classroom. Bagaimana membedakan pengajaran di kelas dengan keadaan murid yang campuran. Ada 3 aspek kebutuhan belajar murid, yaitu kesiapan belajar atau readiness, minat belajar, dan profil belajar murid. Yang pertama, kesiapan belajar murid atau readiness adalah kondisi awal suatu kegiatan belajar yang membuatnya siap untuk memberi respon atau jawaban yang ada pada diri siswa dalam mencapai tujuan pengajaran tertentu. Yang kedua, minat belajar murid. Minat belajar murid merupakan suatu keadaan mental murid yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Yang ketiga, profil belajar murid mengacu pada cara-cara bagaimanakah sebagai individu yang paling baik saat belajar. Tujuannya untuk memberikan kesempatan kepada murid untuk belajar secara natural dan efisien. Kebutuhan belajar murid dapat diidentifikasi dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, mengamati perilaku murid. Yang kedua, mengidentifikasi pengetahuan awal. Yang ketiga, mereview dan melakukan reflektif terhadap praktik pengajaran. Yang keempat, menanyakan kepada guru yang mengajar sebelumnya. Yang kelima, membaca rapor murid di kelas sebelumnya. Dan yang terakhir dengan mengadakan tes diagnostik dan juga tes formatif. Strategi untuk mendiferensiasi pembelajaran, yang pertama adalah dengan diferensiasi konten, yang kedua diferensiasi proses, dan yang ketiga diferensiasi produk. Yang pertama, diferensiasi konten berkaitan dengan apa yang diajarkan kepada murid. Tingkatannya bisa melalui tingkat kesiapan, minat, dan profil belajar murid yang berbeda. Yang kedua, diferensiasi proses, kegiatan yang memungkinkan peserta didik berlatih dan memahami atau memaknai konten dengan cara membedakan proses yang harus dijalani murid. Diferensiasi produk adalah bukti yang menunjukkan apa yang murid telah pahami dengan cara membedakan atau memodifikasi produk sebagai hasil belajar murid, hasil latihan, penerapan, dan pengembangan apa yang telah dipelajari. Jelaskan bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Keterkaitan antara modul 2.1 dengan modul yang lain di program guru penggerak. Modul 1.1
membahas tentang filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro. Sementara dalam modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi, untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus berusaha memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman berdasarkan filosofi Ki Hajar Dewantoro. Modul 1.2 adalah nilai dan peran guru penggerak, yaitu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Keterkaitannya dengan modul 2.1, dalam melakukan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru penggerak harus berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif untuk menciptakan pembelajaran berdiferensiasi agar dapat memenuhi kebutuhan murid. Dengan demikian, seorang guru penggerak dapat mewujudkan kepemimpinan pembelajaran dengan menuntun murid merdeka belajar. Selanjutnya, modul 1.3 adalah visi guru penggerak. Keterkaitannya dengan modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi dapat menjadi salah satu strategi untuk mewujudkan visi guru penggerak yang berpihak pada murid. Yang terakhir, modul 1.4 tentang budaya positif. Keterkaitannya dengan modul 2.1, pembelajaran berdiferensiasi. Dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi antara guru dengan murid, ada kesepakatan kelas yang kemudian disusun menjadi keyakinan kelas. Agar proses pembelajaran dapat berproses dengan baik sesuai dengan nilai-nilai budaya positif, dan apabila dilakukan sebuah pelanggaran, segera diselesaikan dengan segitiga restitusi. Demikianlah paparan koneksi antar materi modul 2.1 dengan modul sebelumnya. Semoga kita dapat menjadi guru yang lebih baik dan menciptakan pembelajaran yang bermakna bagi murid-murid kita. Salam Bapak dan Ibu guru hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.